Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan logika, ya, melanjutkan pertemuan pertama. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan sebuah surat, ya, Al-Quran, ya. Di sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu, bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menceritakan terkait bagaimana kita harus menuntut ilmu dengan baik, sehingga setiap kita dituntut untuk menuntut ilmu untuk menemukan sebuah kebenaran, ya. Maka untuk itu kita sebagai generasi muda muslim wajib untuk menuntut ilmu, ya. Nah, ilmu, ya, kalau sekarang kita sedang mempelajari matematika, terutama dalam materi logika, maka perlu sekali untuk kita memahaminya dengan baik. Oke? Ya, mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat ini kalian semua bisa semakin bersemangat untuk memahami materi yang akan nanti disampaikan. Oke, kita lanjut ya ke materi logika. Nah, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan ini, ya. Nah, hukum-hukum logika proposisi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pernyataan ekuivalen. Pertanyaan ekuivalen itu ini, ya, sebenarnya teman-teman, itu suatu pernyataan dikatakan ekuivalen ketika tabel kebenarannya itu memiliki nilai yang sama. Nah, misalkan di sini apakah negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, artinya nilai kebenaran antara negasi P atau Q dengan negasi P dan negasi Q itu memiliki kesamaan, ya. Nah, jika memiliki nilai kesamaan, maka itulah yang disebut dengan ekuivalen, ya. Kemudian kuantor. Apa itu kuantor? Kuantor itu menyatakan, kita bacakan ini beberapa harga, kita namakan dengan E terbalik, kemudian semua kita namakan dengan A terbalik, gitu, ya. Nah, misalkan X ini adalah anggota manusia. Kemudian P ini, ya, merupakan pernyataan dari X adalah manusia, gitu, ya. Nah, kemudian di situ kita lambangkan misalkan notasi ini, ya. Nah, seperti ini artinya beberapa orang adalah mahasiswa atau manusia, ya. Ini mungkin ada yang salah, ya, harus nama X anggota mahasiswa, bukan manusia, ya. Ini mahasiswa, ini X ini adalah mahasiswa, gitu. Nah, kemudian semua P artinya semua orang adalah mahasiswa, ya, gitu, ya, cara bacanya. Pernyataan kondisional atau implikasi. Kalau kalian pernah mendengar kata implikasi, ya, jika maka, nah itu implikasi, ya. Misalkan gini, definisi dari implikasi itu P
jika P maka Q. Nah, itu merupakan pernyataan yang benar kecuali dalam keadaan P ini merupakan pernyataan yang benar, Q merupakan pernyataan yang salah. Contohnya, jika Jakarta di Pulau Jawa, maka 2 tambah 4 sama dengan 6. Gitu ya. Ini contohnya. Kemudian varian dari implikasi, ya varian dari implikasi itu banyak sekali ya. Terdapat beberapa implikasi yang berkaitan dengan P. Jika P maka Q, yaitu ada proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Di antaranya ada converse ya, kebalikan. Misalkan jika P maka Q, itu converse-nya adalah jika Q maka P ya. Kalau inverse-nya ya, misalkan negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Kontraposisinya, jika negasi Q maka negasi P gitu ya. Itu nah, contohnya gini, converse, inverse, dan kontraposisi. Misalkan jika P maka Q ya, maka kan benar salah. Nah, salah kan nggak mungkin ya, jika benar maka salah itu kan salah ya. Nah, ini B gitu ya. Nah, converse-nya ya, jika Q maka P. Nah, kalau kita balik, B ketemu B, benar, salah ketemu benar ketemu salah, ya salah, S gitu kan. Nah, di sini B. Jadi kalau kondisionalnya B, S, B, converse-nya B, S, B. Nah, di sini ya artinya bisa kita lihat dari tabel di sini bahwa converse itu equivalent dengan inverse-nya. Tapi implikasi ini ya, dia equivalent dengan kontrapositif gitu ya. Nah, kemudian pernyataan bikondisional atau biimplikasi ya, di mana pernyataan P Q ya, P jika dan hanya jika Q itu merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya sama ya. Nah, di sini ya, bila P dan Q memiliki nilai kebenaran tidak sama, maka P hanya jika Q merupakan pernyataan yang salah ya. Contohnya misalkan di sini Jakarta di Pulau Jawa, jika dan hanya jika 2 tambah 4 sama dengan 6 ya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita ada namanya modus ponens ya. Nah, misalkan gini ya. Di sini ada P 20 habis dibagi 2. Kemudian Q adalah 20 adalah bilangan genap. Maka jika P maka Q, di sini P ya. Nah, di sini lihat di situ tanda titik 3 ini itu jadi artinya ya, atau karena itu, atau merupakan sebuah kesimpulan ya, dibacanya seperti itu. Modus ponen itu gini, jika P maka Q, kemudian itunya P ya, maka kesimpulannya adalah Q ya. Itu ya. Kemudian modus tollens ya. Modus tollens itu misalkan N bilangan ganjil ya, Q N kuadrat bilangan ganjil. Nah, maka jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. Nah, dikatakan di sini negasi dari Q, berarti kan N pangkat 2 tidak bernilai ganjil. Nah, kesimpulannya apa? Berarti kan N bukan bilangan ganjil gitu ya. Ada juga silogisme ya di sini. Silogisme itu misalkan gini ya, di sini P
saya belajar dengan giat, Q saya lulus ujian, R saya cepat menikah. Maka jika jika P maka Q, jika Q maka R. Ya, di sini artinya jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Kemudian yang kedua, jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah. Maka kesimpulannya apa? Nah, tinggal lihat yang samanya di sini kan saya lulus ujian. Nah, berarti kesimpulannya jika P maka R. Artinya jika saya belajar dengan giat, saya cepat menikah. Itu katanya ya. Di sini di sologisme. Kemudian ada silogisme disjungtif. Apa itu? Disjungtif itu kan atau ya. Contohnya gini, misalkan saya belajar dengan giat, saya menikah tahun depan. Maka P atau Q. Nah, di situ kan negasi P. Nah, negasi P, maka kesimpulannya adalah Q gitu. Di sini P di sini kan saya belajar dengan giat. Q itu saya menikah tahun depan. Artinya gini, saya belajar dengan giat atau saya menikah tahun depan. Nah, di situ saya tidak belajar dengan giat, maka kesimpulannya apa? Berarti kan saya menikah tahun depan. Gitu ya. Insyaallah gampang ya. Oke. Nah, di sini simplikasi. Nah, simplikasi itu misalkan kita punya P, di mana P ini adalah Hamid, mahasiswa FKIP LTM. Ya. Kemudian Q-nya Hamid, mahasiswa FEB LTM. Maka P dan Q adalah P ya. Gitu. Nah, ini ya untuk simplikasi ini ada penjumlahan ya. Penjumlahan. Contohnya Hamid mahasiswa FKIP LTM. Q-nya Hamid mahasiswa FEB LTM. Maka P-nya itu bisa Hamid mahasiswa FKIP LTM atau mahasiswa FEB LTM gitu ya. Kosjungsi ya, kosjungsi itu dan ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian lihat di sini ya. Di sini itu ada namanya sebuah argumen ya. Kalau kita tuh disebutnya pendapat. Sebuah argumen itu katanya dikatakan sahih. Ya, ingat, dikatakan sahih jika konklusi itu apa? Konklusi itu kesimpulan. Jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesis benar, sebaiknya argumen dikatakan palsu jika proses penilaiannya tidak benar. Contoh argumen yang sahih ya. Di sini misalkan kita ingin melihat tabel kebenaran dari P atau negasi Q. Negasi dalam kurung P dan Q. Di sini kita tulis dulu, kan itu ada dua pernyataan tuh. Nah, tulis dulu P dan Q-nya. Ya. Kemudian tuliskan nilai kebenarannya. Ya, kemudian pasangkan P dan Q berapa nilai tabel kebenarannya. Kemudian negasi antara P dan Q juga berapa ya, sehingga setelah itu baru nilai dari P dan negasi P dan Q itu bisa ketahui ya nilainya berapa. Oke teman-teman ya, itu saja untuk perkuliahan kita hari ini.
Jangan lupa untuk mereview ya, karena mereview itulah bentuk kehadiran. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.